Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Aji Pramudito, spesialis obstetri dan ginekologi. Kali ini kita sudah masuk ke slide kecemasan menjelang persalinan. Jadi sudah 9 bulan nih ceritanya. Gimana sih persiapan untuk persalinannya, gimana mengurangi kecemasannya, dan lain sebagainya kita akan bahas di sini. Jadi kita akan lihat apa saja sih persiapannya. Oke? Sudah 9 bulan ya ini Mams ceritanya. Nah, penyebabnya itu kecemasan menjelang persalinan itu apa saja penyebabnya. Jadi kita akan lihat penyebab pertama adalah takut sakit. Ya biasanya nanti lahirannya gimana dok? Oh, sakit enggak dijahit dan sebagainya. Nah, diskusikan dengan pilihan metode persalinan minim nyeri bersama petugas kesehatan atau dokter di situ. Jadi misalnya mau SC, nanti kalau SC ada ERAX kobu misalnya seperti itu, atau nanti menggunakan yang ILA itu, jadi melahirkan tapi tanpa rasa nyeri dan sebagainya. Sudah banyak metode-metode atau obat-obatan tertentu yang bisa mengurangi rasa sakit secara signifikan ya. Oke. Selanjutnya penyebabnya adalah takut tidak bisa lahir spontan atau lahir normal. Jadi metode persalinan bukanlah target utama kondisi ibu dan bayi dalam memilih. Jadi prinsipnya mau lahiran apapun ya nanti kita diskusikan gitu sama dokter kandungannya. Kalau nggak bisa lahiran spontan, ya sudah cari metode yang lain. Pada prinsipnya, kita semua ya, petugas kesehatan, mams juga tentunya, atau ibu bunda semuanya tentunya, ingin melahirkan bayi sehat dan mamnya juga sehat, bunda juga sehat. Itu aja prinsipnya. Kalau bisa lahiran spontan ya, atau lahiran normal, kita upayakan lahiran normal semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa ya sudah, jangan terlalu dipaksakan. Oke? Jadi takut tidak bisa normal ya, yang penting mindsetnya adalah ibu sehat, bayi sehat. Oke ya, jelas. Yang ketiga adalah cemas akan terjadinya komplikasi ya. Ketahui kondisi medis tubuh dan resiko kehamilan. Kontrol teratur dan lakukan screening prenatal sesuai anjuran. Jadi solusinya ini. Ya cemas akan terjadi komplikasi itu ya memang semua juga cemas, doa nomor 1 dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah ketahui kondisi medis tubuh. Misalnya kontrol ke dokter atau petugas kesehatan ada panggulnya sempit ya sudah jangan sampai kencang-kencang, harus sudah kontrol untuk dilakukan SC secara terencana. Contohnya gitu misalnya udah tahu panggul sempit atau bayinya besar gitu. Jadi jangan nunggu sampai lebih bulan baru datang. Nah takutnya pas datang ke UGD tiba-tiba sudah pembukaannya lengkap sehingga resiko untuk komplikasinya lebih tinggi. Yang kedua misalnya sudah tahu nih, ini contoh ya Mas ya. Yang tadi contoh kedua misalnya plasentanya di bawah atau plasenta previa area-area di bawah, kan sudah jelas tidak bisa lahiran spontan. Harusnya itu kan sudah dilakukan perencanaan untuk seksio di usia 9 bulan, 38 minggu misalnya, atau 39 minggu contohnya. Kemudian mams menunda atau bunda menunda sampai usia 40 minggu, tiba-tiba kenceng-kenceng perdarahan hebat datang ke UGD. Nah, karena menunda proses persalinan itu. Nah, sehingga kan risiko komplikasi semakin besar seperti itu. Sehingga kalau memang sudah ditentukan ada sesuatu yang memang harus dilakukan pengurangan kemungkinan komplikasi, ya sebaiknya tidak usah dipaksakan untuk metode persalinan yang dipilih sendiri, didiskusikan di situ. Jelas ya Mams ya? Oke ya. Makanya kontrol teratur dan screening itu perlu sesuai anjuran. Yang ketiga adalah tidak sempat ke rumah sakit. Nggak sempat nih ke rumah sakit karena belum mengetahui. Itu caranya gimana nih? Ketahui hari perkiraan lahirnya kapan. Cari rumah sakit yang terjangkau dan alternatif sebagai tempat persalinan yang lebih dekat. Jadi misalnya mau lahir di rumah sakit A, rumahnya jauh ya, tapi rumah dekat rumah sakit jauh, rumah sakitnya dari rumah tip yang di A ini. Ternyata karena tidak mengetahui hari perkiraan lahirnya, tiba-tiba kenceng-kenceng air ketuban pecah, kenceng-kenceng untuk sampai ke rumah sakit yang rumah sakit A ini yang dia ingin mams inginkan itu jaraknya sejam misalnya gitu. Nah, kalau udah seperti itu dan kondisinya sudah kencang-kencangnya luar biasa, ya jangan sampai ke rumah sakit, tapi cari alternatif rumah sakit yang terdekat. Jadi sudah dihitung tuh pada saat 9 bulan, kalau nanti ada sesuatu, saya alternatifnya mana ya? Dokternya siapa ya? Contohnya kayak gitu loh, sudah dicatat di dalam planning. Kalau nanti ternyata masih kontraksi nggak terlalu sering, saya langsung ke UGD, rumah sakit yang saya ingin lahiran gitu, tempat yang saya ingin lahiran gitu. Seperti itu contohnya. Jadi jangan
begitu udah kenceng-kenceng bingung, waduh ini harus kemana ini, jangan, jadi harus sudah punya catatan mau ke rumah sakit mana yang atau tempat mana yang akan dituju untuk melahirkan, dan alternatifnya di mana, dan lokasi terdekat kalau memang tiba-tiba ada kondisi yang tidak bisa diprediksi, kemudian terjadi sesuatu, saya harus kemana terdekatnya. Oke, sudah dicatat ya Mams, di usia 9 bulan sudah dicatat. Mams dan suami sudah tahu nih mau kemana arahnya, dan alternatif jika terjadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Oke, dengan seperti itu maka tentunya kecemasannya akan berkurang ya menjalani. Sudah tenang sih, sudah tahu mau kemana. Oke, sebab lainnya lagi ya, kita akan cari lagi. Nih, ada perubahan di luar rencana. Nah, persiapkan rencana yang fleksibel yang saya sebutkan sebelumnya. Karena tidak selalu kenyataan sesuai dengan harapan. Benar, Mam. Jadi, misalnya kenceng-kenceng mau ke rumah sakit yang Anda pengen lahiran atau tempat Anda lahiran, ternyata pas kenceng-kenceng itu lahiran di jalan, di mobil, ya bisa. Kadang beberapa pasien seperti itu juga. Jadi, mengetahui ciri-ciri persalinan dan juga kondisi perkiraan lahir, sudah tahu 9 bulan sudah mulai ancang-ancang, siaga 1 di 9 bulan siaga 1 itu suami juga udah mulai ready, siap sedia, kalau bisa jangan terlalu sering keluar kota. Mams juga tidak aktivitas di luar kota dulu, kalau kenceng-kenceng di luar kota tambah bingung lagi kan, sehingga memang sebaiknya usia 9 bulan itu sudah mulai siap-siap dengan plan-plan yang lahiran di mana, kalau buru-buru di mana, siapa yang mau lahiran dengan siapa harus jelas ya Mams. Oke ya. Selanjutnya adalah gangguan tumbuh kembang bayi atau gangguan kesehatan pada bayi baru lahir. Nah, ini memang kondisi di mana nanti bayinya gimana, bayinya sehat nggak pas lahiran gimana, dan sebagainya itu selalu ada dalam pikiran mam semua dan muda semua. Sehingga kontrol teratur dan screening prenatal itu sangat penting pada saat pemeriksaan USG. Jadi kalau sudah dilakukan lab dan USG-nya bagus ya insya Allah semua baik ya. Dan doa itu nomor 1 juga, jangan lupa. Terus penyebab kecemasan selanjutnya adalah robek vagina pada saat melahirkan dan lamanya persalinan. Ya, kalau mau bisa dilakukan pijat perineum biar perineumnya itu tempat untuk melahirkan itu lebih elastis. Tapi prinsipnya ya lahiran itu kalau robek dan sebagainya itu adalah sesuatu yang bisa terjadi ya, bisa terjadi. Namanya modelnya bagaimana, nanti susah atau tidak, kita kan tidak tahu. Sehingga mungkin dengan kelas hamil, persiapan untuk melahirkan dulu yang kelas 6 hamil, maksudnya kelas 6 hamil, Moms bisa lebih prepare untuk persiapan melahirkannya, bisa dengan pijat perineum juga di kelas ibu hamil itu biasanya. Oke, gitulah tadi penyebab-penyebab terjadinya kecemasan persalinan. Mudah-mudahan Moms bisa menangani kecemasan itu dengan cara-cara tadi ya. Sekarang kita masuk ke definisi persalinan. Nah, ini gambaran melahirkan ya Mams. Jadi suatu proses pengeluaran hasil pembuahan yang dapat hidup dari dalam rahim melalui jalan lahir atau vagina atau perut secara seksio ya ke dunia luar. Itu prinsipnya seperti itu. Seperti apa sih proses melahirkan itu? Sebagai gambaran dulu ya Mams ya. Nah, Anda lihat ya. Di sini ada dokternya, ada bidannya, ada suaminya. Kalau bisa ditemani suami, jadi semangat nih. Mengeden kepalanya harus melihat ke perut ya Mams. Nah, melihat ke sini kepalanya, jadi nekuk ke sini. Dan jadi tenang aja kalau ke petugas kesehatan, ya baik itu klinik persalinan ataupun rumah sakit, insya Allah timnya banyak. Jadi nggak usah khawatir tempat yang Anda ingin tuju di mana. Seperti ini, jangan panik ya. Memang kalau ada suami dia lebih, biasanya ya yang saya lihat kalau ada suami dia lebih percaya diri. Atau ditemani juga ibunya, biasanya ibu kandung bersama suami juga menemani, biasanya kayak gitu. Oke ya, ini gambarannya. Sekarang apa saja nih yang menjadi proses persalinan? Itu dan namanya rangsangan oksitosin, hormon ini ya, pengeluaran prostaglandin, hormon juga, dan peregangan otot rahim. Ketiga hal ini untuk memicu terjadinya persalinan untuk melahirkan bayi. Nah, ini biasanya proses persalinan ini adalah bayi lahir bersalin pangkal kepala ya. Bisa tidak memakai alat bantuan seperti vakum atau forceps ya. Tidak melebihi 2 hari, berlangsung kurang dari 24 jam. Biasanya seperti ini Mams lahiran. Bayi lahir melalui jalan lahir itu bisa dengan bantuan vakum atau forceps ya. Ditarik seperti ini
atau menggunakan bantuan forceps kalau sulit melahirkannya dengan indikasi tertentu. Oke, sekarang untuk memahami persalinan, Anda harus tahu tentang anatomi panggul dan rahim. Yuk kita masuk ke slide anatomi panggul dan rahim, tempat jalannya persalinan atau melahirkan. Nah, jadi anatomi panggul dan rahim itu ternyata beda-beda setiap perempuan, Mams. Ya, beda-beda. Ada 4 bentuk panggul. Panggul yang pertama adalah gynecoid bentuknya seperti ini, android, anthropoid, dan platypeloid. Jadi bentuk panggul itu ada 4. Ya, yang paling bagus adalah yang gynecoid yang bisa untuk persalinan. Seperti apa gynecoid itu? Jenis panggul yang paling menguntungkan untuk kelahiran spontan atau normal. Ini karena bentuknya yang lebar dan terbuka memberi bayi banyak ruang selama persalinan. Jadi kepala bayi bisa lewat sini nih, Mam. Tuh, jelas ya. Bentuk kedua adalah bentuk android. Bentuk panggul android yang lebih sempit dapat membuat persalinan sulit karena bayi mungkin bergerak lebih lambat melalui jalan lahir. Beberapa wanita hamil dengan panggul android mungkin memerlukan operasi seksio. Biasanya yang menentukan ini nanti adalah dokter kandungan atau bidan yang di sana ya, yang melakukan pemeriksaan. Ini bentuknya android dan sebagainya, gynecoid dan sebagainya. Nah, ada lagi nih bentuk namanya anthropoid. Anthropoid ini bentuknya memanjang dari panggul bentuk memanjang dari panggul anthropoid itu membuat lebih lapang, lebih depan dan belakang. Jadi lebih maju ke depan gini, Mas. Kalau gynecoid itu yang bagus dia melebar ke samping gini. Makanya bentuk panggul kan agak begini. Nah, ini gynecoid. Kalau anthropoid itu lebihnya ke depan gini. Depan. Beberapa wanita hamil dengan tipe panggul ini memungkinkan dapat melahirkan secara normal, tapi persalinan mereka mungkin berlangsung lebih lama. Jadi kalau seperti ini berarti bayi posisinya begini turun kepalanya. Intinya seperti itu, bisa. Jadi dia memanjangnya ke depan. Kalau gynecoid ke samping, ya makanya pinggul ke samping. Ini kalau anthropoid ke depan gitu. Dua-duanya bisa, tapi memang anthropoid lebih lama. Tapi kalau gynecoid itu paling bagus untuk melahirkan secara spontan. Sekarang platypeloid. Nih. Bentuk panggul platypeloid membuat kelahiran normal sulit karena bayi mungkin mengalami kesulitan melewati saluran masuk panggul. Di sini sempit sih ini. Banyak wanita hamil dengan panggul platypeloid perlu menjalani operasi seksio. Jadi biasanya platypeloid dan android ini adalah bentuk panggul yang sering dilakukan seksio. Biasanya panggulnya sempit dan sebagainya. Contohnya misalnya seperti itu. Nggak mesti panggul sempit juga sih. Cuman intinya android dan platypeloid ini paling sering dilakukan seksio ya. Tergantung berat bayinya juga ya. Oke, sekarang kita rahim. Rahim itu seperti ini bentuknya. Ada 3 otot ya yang bekerja. Lapisan luar disebut sebagai arahnya longitudinal. Lapisan tengahnya berbentuk arah anyaman tikar. Dan lapisan dalamnya adalah arah sirkuler seperti ini muter-muter. Jadi rahim itu ada 3 struktur otot untuk membuat rahim bayi untuk keluar dari rahim. Seperti itu ya. Sekarang bagaimana tips dan mengupayakan persalinan normalnya? Sudah tahu panggulnya bagus misalnya, rahimnya oke, bagus, kontraksinya bagus. Nah, bagaimana mengupayakan persalinan normalnya? Oke, ada beberapa hal yang bisa Anda upayakan. Yang poin-poinnya adalah yang pertama ini itu adalah pemeriksaan kehamilan ANC secara teratur. Jadi kontrol rutin ya untuk periksa kehamilan itu namanya ANC, antenatal care. Itu pemeriksaan kehamilan harus teratur ya, Mams ya. Udah teratur ya. Jadi jangan ngejelong-ngejelong. Nanti dipastikan teratur sehingga tahu kalau ada sesuatu yang kurang baik bisa dilakukan koreksi dan sebagainya. Memulai kehamilan dengan berat badan ideal. Biasanya kalau bisa jangan lebih dari 12 sampai 14 kg ya selama kehamilan. Dan jangan di bawah itu juga kalau bisa, sehingga memang ideal antara range 12 kilo ya selama kehamilan. Mengatur penambahan berat badan secara hamil pada saat hamil, jangan lebih, tadi sudah saya jelaskan ya. Menjaga asupan nutrisi selama hamil terus sudah dibahas juga. Mengupayakan gaya hidup yang aktif, jadi jangan cuma tiduran terus, jangan juga harus olahraga dan sebagainya. Sudah tahu tadi juga sudah dibahas. Kemudian selanjutnya adalah minum yang banyak ya. Minum yang banyak ini penting ya. Sudah dijelaskan juga 2 sampai 3 liter per hari.
senam hamil kalau bisa, kalau di tempat ada senam hamil harus senam hamil biar bagus, nanti panggulnya juga sudah terbiasa untuk nanti persiapan melahirkan. Bisa melakukan hubungan seksual di akhir kehamilan di usia 9 bulan untuk memacu proses persalinan. Dan yang pasti adalah dukungan suami dan keluarga ya. Jadi dengan dukungan suami keluarga ini akan menjadi 6P terlengkapi. Jadi 6P itu adalah partner ini ya. Powernya untuk persalinan itu butuh power, tenaga untuk kontraksi. Passage atau panggul tadi. Passengers ini adalah bayinya tidak terlalu besar, posisinya juga oke, belakang kepala. Psikologisnya bagus, tempatnya juga oke, provider partnernya ada suami nih, ada pasangan ya. Tapi kan tidak harus, bednya juga yang di tempat saya ya. Kadang berapa tidak temani, tetap semangat ya. Tapi kalau ada suami lebih bagus. Jelas. Nah, dengan pemeriksaan yang teratur itu akan memperbesar peluang untuk persalinan secara spontan. Pemeriksaan kehamilan apa itu antenatal care yang akan dilakukan? Ini seperti ini. Biasanya Anda akan mendapatkan buku pink seperti ini. Ya. Di daerah-daerah itu pasti di daerah-daerah kita sendiri pasti dapat buku pink seperti ini ya. Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care adalah suatu program berupa observasi, edukasi, dan penanganan medis pada ibu hamil. Tujuannya untuk menjadikan kehamilan suatu persalinan sebagai suatu pengalaman yang aman dan memuaskan. Jadi untuk mengulangi resiko-resiko yang komplikasi-komplikasi yang terjadi pada saat hamil. Jadwalnya itu gimana sih dok pemeriksaannya? Nah, jadwalnya adalah kalau sudah saya jelaskan juga di video-video yang hamil 0 sampai 9 bulan itu ya. Ini secara umum, secara garis besarnya. Nek mulai hamil sampai usia 28 minggu berarti 7 bulan ya. Itu setiap 4 minggu sekali. Jadi sebulan 1 kali. Setelah 7 bulan, 28 minggu sampai 36 minggu itu setiap 2 minggu sekali. Selanjutnya dimulai 36 minggu sampai lahiran ya, sampai tanda-tanda persalinan itu 1 minggu sekali. Oke, sudah dijelaskan ya. Jangan lupa ya Mams atau Bunda. Sekarang masuk ke apa sih yang dilakukan pemeriksaan setiap datang itu, apa yang dicek sebenarnya sama petugas kesehatan. Kalau trimester 1 berarti jangan lupa berapa 4 sampai 12 minggu yang dicek apa aja nih. 1, kita akan ngecek biasanya adalah letak kehamilan di dalam atau di luar kandungan dan sebagainya. Ya. 2, usia kehamilan, karena usia kehamilan itu terbaik dicek pada saat trimester 1 ini. Jadi usia kehamilan terbaik itu lebih valid dicek pada usia kehamilan trimester 1, 4-12 minggu. Kemudian sebab-sebab perdarahan ada tidak, tanda-tanda kehidupan janin, denyut jantungnya bagaimana, ada tidaknya kelainan bawaan, bisa dicek juga di trimester 1. Terus yang selanjutnya adalah tumor kandungan dan indung telur, ada tidaknya kista, miom, dan sebagainya lebih jelas terlihat pada trimester 1. Kalau trimester 2 atau 3 lebih sulit Mams dilihatnya, jadi memang paling bagus dilihat di trimester 1 untuk screeningnya. Jadi trimester 1 berarti kontrolnya berapa bulan sekali? 1 bulan sekali, jangan lupa, betul. Sekarang masuk ke trimester kedua. Di trimester kedua ini nanti kalau pemeriksaan USG-nya akan dicek namanya biometri atau ukuran janin dari kepala, kemudian perut, kaki, kemudian otak kecil dan sebagainya dicek. Screening kecacatan juga dicek biasanya. Kemudian kita akan cek air ketuban dan letak plasenta apakah di atas, menutupi jalan lahir atau tidak, dan sebagainya. Itu adalah pemeriksaan di trimester kedua. Trimester ketiga itu mengukur biometri, sama dengan trimester kedua nih, ukuran janin, cacat janin lanjutan ada tidak, air ketuban yang lebih selektif di air ketuban, letak plasenta lagi, kemudian grading plasenta. Grading plasenta itu sudah tua belum plasentanya ini, dan suplai darah itu menggunakan Doppler untuk pemeriksaan apakah aliran darah ke bayinya masih baik atau tidak. Jelas ya Mams. Jadi USG ini penting untuk melakukan screening pada kehamilan trimester 1, 2, 3. USG ini aman ya, ultrasound bukan X-ray ya, aman untuk melakukan pemeriksaan di trimester 1, 2, dan 3. Jadi kalau Mams tidak bisa melakukan secara rutin pada ini 1 bulan sekali, kemudian di akhir trimester 2 minggu sekali atau seminggu sekali, minimal sekali Mams melakukan USG itu 4 kali selama kehamilan. Ini minimal sih Mams atau Bunda. Paling enggak di usia 7-12 minggu itu biasanya untuk mengkonfirmasi umur kehamilan, karena paling bagus di usia 7-12 minggu trimester 1 ya ini. Kemudian ada tidaknya memastikan KET atau bukan. KET itu adalah hamil di luar kandungan, kehamilan ektopik ini ya. Jadi
apakah kehamilan suatu kehamilan yang bagus atau di luar kandungan. Terus blade of womb itu adalah hamil tapi kantongnya saja, tidak berkembang ini. Atau ini adalah hamil anggur. Hamil tapi hamil anggur itu tidak ada janinnya, jadi hanya suatu proses kehamilan disebut sebagai molahidatidosa. Itu dikerjakan di 7-12 minggu. Kemudian MAMS datang lagi di usia 13-17 minggu untuk evaluasi Down syndrome atau tidak. Walaupun sekarang paling bagus menggunakan NIPT lab ya, NIPT lebih valid. Kemudian 18-23 minggu untuk evaluasi bayi dan juga adanya suatu kelainan bawaan atau ada atau tidak ya. Itu bisa dicek di situasi ini. Dan usia 34 minggu sampai dengan 9 bulan itu untuk evaluasi pertumbuhan janin dan letak dan presentasi. Ya, paling enggak 4 kali dilakukan USG lah. Kalau tidak bisa rutin sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, paling enggak 4 kali selama kehamilan. Oke Mas ya. Sekarang kita akan masuk ke slide tentang, sudah tahu semua nih ya. Sekarang kita akan masuk ke slide tentang gejala dan tanda persalinan. Nah ini yang penting ya Mas untuk mengetahui gejala dan tanda persalinan. Beda ya, gejala itu yang dirasakan, tanda adalah hal yang bisa kita lihat, objektif ya. Sekarang gejalanya apa? Kenceng-kenceng. Saya sering kenceng, udah mulai sering kenceng-kenceng dok. Nah itu bisa aja tanda-tanda gejala persalinan. Polakisuri atau apa tuh? Sering kencing. Adanya his palsu. His palsu itu gimana? His itu kontraksi tapi bukan kontraksi untuk persalinan. His palsu itu tanda-tanda bagaimana? 3-4 minggu sebelum persalinan biasanya adanya his palsunya. Jadi misalnya HPL-nya tanggal 30 Januari misalnya atau 30 Januari. 3-4 minggu itu sebelum 30 Januari contoh ya. Itu sudah mulai terjadi kontraksi-kontraksi. Nah, kontraksi-kontraksi yang hilang timbul tidak kencang, terlalu kencang itu namanya his palsu atau Braxton Hicks itu, bukan his persalinan. Sering nyeri di perut bagian bawah, tidak teratur ya. Jadi tidak rutin, tidak ritmik, tidak berirama gitu ya. Pendek-pendek kontraksinya, jadi cuma sebentar hilang, dan tidak berpengaruh pada mulut rahim. Maksudnya tidak berpengaruh pada mulut rahim itu adalah tidak menyebabkan pembukaan serviks ya. Jadi ya hanya kencang-kencang saja, itu namanya his palsu. Sekarang tanda persalinan itu bagaimana? Tentu adanya his. Tidak ada tiga tanda persalinan nanti. Yang pertama adalah his, beda dengan his palsu ya. His ini adalah nyerinya melingkar dari atas ke bawah. Teratur 10 menit ada 3 kali biasanya. Dan sekalinya kenceng bisa sekitar 1 menitan, 40 sampai 1 menitan. Makin lama makin sering ya Mam atau Bunda. Di bawah berjalan semakin kuat, kok saya gerak malah tambah sakit ini ya. Dan terjadi pembukaan. Biasanya serviks mendatar atau membuka. Nah, kalau sudah ada pembukaan serviks atau leher rahim sudah terbuka, itu akan menyebabkan namanya apa? Bloody show. Bloody show adalah lendir darah, beserta lendir darah keluar. Nah, setelah itu biasanya juga ada ketuban pecah. Ketuban pecah ini tandanya apa? Saya tidak pipis, kok celananya basah ya. Nah itu, kalau ada seperti itu, dirasakan seperti itu, langsung ke pusat kesehatan ya, jangan ditunda-tunda. Langsung ke pusat kesehatan atau ke bidan atau ke dokter. Jelas ya Mams kalau udah seperti ini atau Bunda. His, bloody show, ketuban pecah. Jangan lupa itu. Beda antara his palsu dan his persalinan. Sudah tahu ya bedanya ya sekarang ya. Sekarang kita masuk ke ini. Mengenal komplikasi persalinan. Komplikasinya apa saja sih kalau persalinan itu? 70% kemungkinan komplikasi persalinan sudah dapat didiagnosis saat hamil kalau teratur ya Mas ya. Jadi kalau makan fungsi teratur untuk mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi persalinan. Jadi kalau misalnya plasentanya di bawah sudah tahu nih, maka pada saat operasi sudah siap-siap sedia darah. Nah gitu. Kalau datangnya nggak pernah kontrol, tiba-tiba ternyata plasenta previa, kita nggak sedia darah. Contohnya gitu, contohnya. Jelas ya Mam. Jadi sudah prepare dulu karena darah ini sedia darah itu penting pada saat plasentanya di bawah. Ini contoh. Screening prenatal dilakukan secara bersambungan pada tiap trimester. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi saat melahirkan itu apa saja sih sebenarnya? Yang pertama adalah terjadinya lilitan bayi terlilit tali pusat. Lilitan 2 kali, 1 kali itu kan bisa dilihat pada saat USG kan. Persalinan prematur dapat dilihat
itu bisa dilihat dari panjang leher rahim. Nanti di USG panjang leher rahimnya pendek nih, nah kemungkinan terjadi persalinan prematurnya kuat nih mams, misalnya gitu, sehingga bisa dilakukan pematangan paru terlebih dahulu. Persalinan macet karena sudah tahu nih bayinya besar, posisi bukan belakang kepala misalnya, kemudian tinggi ibunya tidak sesuai untuk persalinan, sehingga kemungkinan besar untuk terjadinya persalinan macet. Ternyata nggak pernah kontrol, jadi kita nggak tahu kalau ternyata bayinya ini posisi kepalanya tidak pas di belakang kepala, contohnya seperti itu. Ketuban pecah dini, tiba-tiba ketubannya udah pecah lama gitu, udah lama pecah, nah terjadi komplikasi juga. Dan preeklamsi yang kita takutkan sebenarnya, preeklamsi ini. Nah, kemudian setelah komplikasi preeklamsi tahunya gimana? Pada saat kontrol tensinya tinggi terus. Nah, ini kalau tensinya udah mulai tinggi kan, kalau preeklamsi kita udah mulai waspada, mams. Terus selanjutnya ada perdarahan. HB-nya rendah terus ya, mungkin saja perdarahan. Makanya kita tanggulangi dengan jangan sampai anemia. Kehamilan lewat waktu. Nah, ini kalau sudah 41 minggu, udah sebaiknya sudah dilakukan pemeriksaan untuk melakukan terminasi kehamilan. Sesak nafas yang berlebihan, jadi memang mungkin punya asma atau ternyata bukan asma tapi nafasnya kok sesak nafas ya, bukan seperti nafas yang biasa nih, sesak nafas itu berlebihan sekali, langsung ke dokter kandungan. Hipoksia atau gawat janin, gerakan bayinya berkurang. Contohnya itu, gerakan bayinya kok berkurang ya. Jangan besok datang ke dokter kandungan atau pusat kesehatan, langsung datang ke pusat kesehatan. Dan selanjutnya adalah gagal induksi, dipacu nggak lahir-lahir. Oke, beberapa komplikasi terjadi seperti ini. Ini adalah materi-materi atau ilmu yang bisa Anda buat untuk diskusi bersama dengan petugas kesehatan dokter pada saat di tempat Anda. Oke, setelah ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.